Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukammilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu 'ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita umur panjang, kesehatan dan juga taufik maupun hidayah dalam hati kita sehingga kita dapat berkumpul kemudian melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh berjamaah, yang mana ini merupakan sebuah anugerah yang harus senantiasa kita syukuri karena berapa banyak orang nakada mendapatkannya. Kemudian salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman penuh kejahilian menuju zaman yang penuh dengan petunjuk ilahiyah serta ruhaniyah, yaitu dengan cara yang terang benderang, jelas, tanpa harus kita cari lagi kemana kita tujuan. Ini berkat daripada adanya Nabi Muhammad sebagai pelita kita, yang menerangi kita, yang memberikan kita sebuah peta, kan ini ibaratnya. Nah, seandainya kita hendak berjalan kemana, sudah ada petunjuk dari Nabi Muhammad, tinggal kita mengikuti aja lagi. Mudah-mudahan kita berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam golongan umatnya Nabi Muhammad hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah hendak menyampaikan sebuah makna, yang mana makna daripada kehidupan kita khususnya di bulan Ramadan ini, yang mana kita sudah tahu seberataan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ya kan? Bulan yang istimewa aja, bulan yang mulia. Sekarang timbul pertanyaan, apa yang mengistimewakan bulan Ramadan? Apa yang membuat bulan Ramadan itu mulia? Ya kan? Nah, kira nang ada di bulan Ramadan itu sehingga kok bulan Ramadan ini jadi bulan yang mulia. Nah, untuk hal itu ulun cariakan, amunnya dalam hadis pian banyak banget kemuliaan, penjelasan kemuliaan dari bulan Ramadan ini luar biasa banyaknya. Ulun cari di Al-Qur'an.
Yang mana di Al-Quran kan berarti amunnya tersebut di dalam Al-Quran sudah menjadi sesuatu yang mulia, ya kan? Kayak Imran, siapa itu Imran? Bahkan jadi nama surah. Nah ini berarti orang mulia, ahli hikmah, yang luar biasa. Luqman, surah Luqman kan ada juga. Kenapa? Itu berarti orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah sebab ada nama sidin di dalam Al-Quran. Nah di sini, jadi orang mencari dari juz 1 sampai juz 30. Adakah nama Ramadan di dalam Al-Quran? Yang mana sebelumnya orang mencari dari bulan Muharram. Muharram jurun adakah katanya dalam Al-Quran ini? Dari juz 1 sampai juz 30. Dan ternyata Muharram orang temukan di 2 tempat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 85. Ayat 85 surah Al-Baqarah ternyata ada mengatakan Muharram. Kemudian orang cari lagi, adakah lagi kata Muharram nih? Oh ada pulang, ternyata ada di dalam surah Al-An'am ayat 139. Nah imbah ketemu 2 puting ini, orang cari pulang bahasa adakah lagi kata Muharram? Kada ada lagi, cuma di 2 tempat ini. Orang lihat di tafsirnya, iyakah Muharram ini bulan Muharram yang kita kenal? Dan ternyata lain. Yang maknanya dalam tafsir itu adalah yang dilarang. Nah, jadi ini haram. Jadi makna Muharram ini yang dilarang. Nah, jangan kada ketemu berarti bulan Muharram di sini. Tapi bulan Muharram ini termasuk dalam bulan-bulan yang Allah muliakan, itu bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum dalam Al-Quran. Nah berarti bentuknya lain ngaran asli yang disebutkan, cuman sebagai panggilan aja. Kemudian orang cari Safar. Safar kan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Orang cari dan ternyata mendapatkan 17 kata yang asalnya Safar. 17 banyak lagi, ini tadi 2 aja. Ini 17, tapi kadada yang menyebutkan pas Safar itu kadada. Jadi situ dalam bahasa Arab itu cuman dalam konteks sorofnya aja yang mirip dengan itu. Yang asalnya adalah Safar, cuman sudah berubah. Contoh nih, namun dalam bahasa Indonesia itu ada imbuhannya, ada tambahan daripada kata gitu. Contohnya awalnya orang mencari misalkan kata makan. Ternyata yang ditemukan oleh orang ini tadi, orang cari di dalam buku, ternyata kata makan ini nang secara asli makan wara kadede. Nang ada hanya kata memakan, dimakan, makanan. Samakah dikira lawan makan lawan itu tadi? Lain. Berubah makna, ya kan? Walaupun asal katanya makan, tapi sudah ada tambahan dengan kata yang lain sehingga merubah maknanya. Nah kayak tadi kan Safar yang dicari, ternyata yang ditemukan ada misfaran dan masfaran namanya. Dan belum simpulkan ternyata bulan Safar juga ada disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian orang cari bulan Rabiul Awal. Kita tahu Rabiul Awal bulan yang mulia. Nyalakan. Kenapa? Karena Nabi ada lahir di bulan Rabiul Awal. Ternyata ujar para ulama, khususnya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, jasirin bahwasanya Rabiul Awal ini mulia berkat Nabi. Kenapa Nabi lahir di bulan Rabiul Awal? Bahkan Rabiul Awal ini banyak orang Arab itu ketika di zaman itu tadi kadang kenal dengan Rabiul Awal. Bulan Rabi aja. Rabi itu ada 2 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jadi bukan Arab ini kadang lupa ngarannya aja kan diingat lagi. Saking kada pedulinya dengan bulan itu tadi. Sehingga Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, terkenallah di kalangan orang Arab bulan Rabiul Awal. Berkat siapa? Berkat Nabi. Nah jadi kemuliaannya berkat Nabi.
Ulun cari ternyata Rabiul Awal kadada disebutkan dalam Al-Qur'an. Walaupun kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal, kadada ternyata disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian ulun cari lagi pulang, ternyata Rabiul Tsani adakah? Kadada juga dalam Al-Qur'an. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah kadada. Rajab bulan mulia nih. Bulannya Allah ya Rajab ini. Kenapa? Ulun cari juga. Oh, pikiran kayaknya ada Rajab ini dalam Al-Qur'an. Ulun cari ternyata ada ulun temukan juga ngaran Rajab di dalam Al-Qur'an. Cuman ada panggilannya, kikiawannya, yaitu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Itu aja. Lanjut, Sya'ban adakah? Ternyata kadada juga. Kita loncat ke bulan Syawal, kadada. Zulqa'dah, Zulhijjah masuk Ashhurul Hurum. Nah, jawaban berarti harus simpulkan bahwasanya 11 bulan, nama-nama bulan dalam kalender satahunan gitu kita ternyata ada yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini bulan Arab tuh dan apa lagi? Bulan Masehi, Januari, Februari. Makin nyai kan nang Muharram aja kan ada. Apa lagi Januari? Nah di situ. Kemudian ulun cari Ramadan. Ternyata ulun temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 sebagaimana ayatnya tadi ulun bacakan. Terus panjangan ayatnya tuh lumayan panjang. Nggih, lumayan panjang ayatnya sekitar ya kira-kira 6 baris ayat. Menjelaskan apa di situ? Allah mengabarkan kemuliaan bulan Ramadan ini. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Qur'an di dalam bulan tersebut. Ini menjadi kemuliaan bagi Ramadan. Dan bahkan kada perlu misalnya Al-Qur'an diturunkan bulan Ramadan, tapi dengan Allah menyebut Al-Qur'an, menyebut Ramadan di dalam Al-Qur'an, ini sudah sebagai bukti bahwasanya Allah memuliakan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi apa ini kemuliaan Ramadan ini? Adakah tandanya dalam Al-Qur'an? Ada. Nah, tandanya Allah menyebutkan bulan Ramadan satu-satunya bulan yang Allah panggil dengan nama aslinya di dalam Al-Qur'an. Itu jawabannya. Nah, ini kemuliaan Ramadan kenapa ini? Amun dalam segi konteks Al-Qur'an. Amun nang lain kan ada juga itu melalui hadis Nabi. Itu banyak penjelasannya kemuliaan Ramadan. Amalia ibadah kita dilipat gandakan sekiranya kawan menunti daripada amalia ibadah umat-umat sebelumnya itu sudah ada penjelasannya. Tapi kita cari dalam Al-Qur'an kemuliaan Ramadan itu karena sebab Allah menyebutkan namanya di bulan di dalam Al-Qur'an. Jadi tadi apa bunyinya tadi? Ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian sebagai apa Al-Qur'an tersebut? Sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas untuk apa? Untuk orang yang mencari petunjuk dari Allah. Kemudian faman syahida minkum, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah di bulan tersebut. Nah, gitu. Ya tadi kan dulu sebutkan bulan-bulan yang lain cuman ada panggilannya. Maksudnya panggilan itu dalam bahasa Arab kinayah ngarannya. Contohnya kayak orang bengaran Ahmad Sarkawi. Ngaran aslinya Ahmad Sarkawi di Kiau itu. Nah, itu ngarannya kinayah. Yang lain misalnya Ahmad Sarkawi di Kiau Awi misalkan itu bagian dari ngarannya. Sama ngarannya juga gitu. Kada walaupun kada lengkap. Ini kada Ahmad Sarkawi di Kiau
utuh jauh banget. Nah, tapi orang sakampungan tahunya ngintu utuh. Bahkan banyak nang kada tahu ngaran aslinya. Pas meninggal sidin diumumkan tambah sampai siap lagi nih ya. Lalu dalam gorong tulisannya utuh. Oh gitu kan ada tahu. Sampai meninggal kadang-kadang jarang orang nang tahu ngaran sidin. Kamu kadang melihat KTP sidin yang masyarakat bisa kadang ngaran aja. Ini maksud dengan kinayah tadi. Jadi Allah memang menyebutkan bulan-bulan yang lain dalam Al-Quran, tapi dengan kinayahnya, panggilannya. Nah, berkenaan dengan Ahmad Syarqawi ini ada sedikit kisah tentang Sidin, bahwasanya Mbah Sidin meninggal itu tadi ternyata lama kelamaan sudah puluhan tahun Sidin meninggal, ternyata qadar Allah takdirkan kubur Sidin ini hendak dipindah oleh orang. Artinya hendak dibangun jenazahnya. Jadi nanti pindah kubur Sidin. Lalu pihak keluarga ya sudah mengizinkan keluarga. Akhirnya dipindahlah kubur Sidin, ditabuk, digali, dan ternyata jenazah Sidin, mayat Sidin di dalam kubur tersebut ternyata masih tetap utuh. Kada berubah jadi diam. Ini ada aja sedikit kisah malam dulu. Jadi kada berubah jadi diam, tetap utuh. Kan panggilan jadi utuh. Jadi kada berubah. Sedikit aja itu hiburannya. Kembali ke dalam pembahasan kita. Nah, bahwasanya barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka berpuasalah engkau di bulan Ramadan tersebut. Jadi harus sedikit hendak mengisahkan awal mula perintah bulan Ramadan gini. Imbah turun ayat ini, ulun bacakan tafsirnya di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini tadi. Imbah turun ayat ini, para sahabat pun berpuasa dengan petunjuk dari Rasulullah bahwasanya puasa dari zaman sahabat yang awal-awal ini adalah dimulai sejak jam berapa kira-kira? Jadi puasa pertama kali itu biar dilaksanakan oleh para sahabat dimulai dari azan Isya sampai azan maghrib esok hari. Berarti kurang lebih 23 jam puasanya. Ayo, 23 jam puasanya. Kalau makan itu cuma antara maghrib lawan isya. Ini pula, amun seandainya orangnya kada tahan lagi dan ternyata banyak bila taguringan imbah ma'asa belum maghrib kan. Pokoknya bila taguringan waktu orang berbuka parahin apa maksudnya? Kada kawa makan, kada kawa buka. Kenapa? Kada boleh lagi. Pokoknya bila taguring kada boleh lagi makan gitu. Walaupun tak bangunnya imbah maghrib. Wah ini berat banget. Jadi barang siapa yang taguring sebelum berbuka dan sampai kenainya waktu berbuka tak bangun belum makan, maka hanya boleh makan esok harinya imbah maghrib pun. Ayo. 2 hari 2 malam puasanya mau kayak itu jadinya. Nah, kemudian ketika itu para sahabat kalau bacakan itu dalam manusia dalam tafsirnya saja. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikisahkan ulang para sahabat ini mengeluh kedua di lawan Rasul kedua perintah itu. Jadi lalu akhirnya apa kabar Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar ini udah macam-macam sedih pandiran cuma jadi hukum banyak banget kayak itu. Azan awalnya kada ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar ulang pun dengar dengan mimpi ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tambahi sih. Nah, akhirnya ada syariat tambahan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ ini Sayyidina Umar nih orang yang bisa bujur kata-kata Sidin itu menjadi bagian daripada turunnya wahyu. Nah, jadi Sidin suatu hari di bulan Ramadan ini
Berlapor lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, orang hendak laporan. Ada apa gerangan wahai Umar ya Rasulullah? Jadi Rasulullah, ulun malam tadi nih bisa sini. Sebelum maghrib, ulun tuh hendak berbuka, cuma kalapahan sudah imbah begawi siangnya. Lawas 23 jam puasa. Tinggilah, kemarin di sini kada tahan lagi, dan hendak istirahat nih. Berbuka belum sawat lagi, belum lagi waktunya berbuka belum maghrib. Akhirnya ulun guring, taguringan. Gua lebatin naum di sini. Taguring, kada mangguringakan diri, kada taguringan, dasar kada tahan lagi taguring. Sengaja. Yang kada sengaja, artinya taguring itu kan kada sengaja guringnya. Amun guring dia berebah aja taguringan aja. Ngintu kada taguringan, artinya berebah Bang. Orang taguring itu kada sengaja. Handak kaya, misalnya kayak kita belajaran belajaran taguring ya. Kada sengaja berarti guringnya. Tapi amun itu tunduk kayak gini. Mungkin itu guring istilahnya. Kayak amun taguring itu kan harapan caget kayak ini soalnya. Nah, jadi top. Nah, itu taguring. Nah, Sayyidina Umar ini ketika sebelum maghrib taguringan di sini. Kada sengaja. Bangunnya imbah isya. Awas. Taguringnya kan kurang guring kan karena apa caranya? Kadang karena kewajiban Bang. Sebenarnya karena kelapahan sebujur lapah luar biasa. Pas isya keluar, ternyata Sidin langsung imbah itu karena sudah kada tahan lagi, di sini kada tahu lagi nah. Pokoknya aku harus makan di sini. Makan, imbahnya Sidin. Makan, imbah makan, melihat ini kumpul di sini. Imbah isya deh. Akhirnya dikumpul di sini, lalu jar Nabi kayak itu kah kisahnya wahai Umar inggih wahai Rasulullah. Kayak apa ulun nih? Rasulullah ngasari kada kewajiban sudah tagawi. Sudah tagawi deh. Akhirnya apa? Lalu Sayyidina bertakwa wahai sahabat yang lain, adakah anak kaya Sayyidina Umar nih? Adakah anak kaya Umar nih? Ya Rasulullah. Sekalinya papadaan mau unggul. Papadaan mau unggul artinya hampir seperti sahabat sama kejadiannya lawan Sayyidina Umar. Nah, seandainya nih Sayyidina Umar kada berlapor, kira kayak apa kita? 23 jam puasanya sehari. Ya. Bisa punya anak kada puasa aja. Nah, itu akhirnya apa ujar Nabi? Nabi pun tersenyum. Lalu turunlah ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Sebab daripada laporan Sayyidina Umar ini, yaitu bunyinya uhilla lakum lailatul siyam ar-rafas ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan untuk mendatangi bini kalian. Sampai kapan waktunya? Sambungan ayatnya itu, dan kalian juga boleh makan dan minum hingga jelas antara perbedaan antara benang irang lawan benang putih. Benang irang lawan benang putih ini jelas sudah kelihatan bedanya, maka boleh, kada boleh lagi. Artinya sampai itu aja waktunya. Bila masih belum jelas lagi perbedaannya, hirang kada kelihatan masih malam tuh, maka masih boleh makan. Nah, imbah turun ayat ini pihak sahabat pun langsung bahagia bertahan. Kenapa? Keberatan bagi buat Sidin hendak melakukan sebuah amal yang ibadah sudah berkurang, dan kenikmatannya sampai kepada kita waya ini. Jika seandainya Sayyidina Umar kada kepada biar bah yakin banyak nang kada tahan. Sahabat saja imannya luar biasa kuatnya ya loh. Kada tahan hendak puasa 23 jam, apalagi kita nang ini. Kita nang 13 jam maksimal ya, 13 jam ya. Kita puasaannya maksimal tidak paling lawas. Itu pun banyak nang kada puasa. Kayak apa nang misalnya 23 jam masih. Iya loh. Nah, itu nang kita makan dan ternyata alhamdulillah Sayyidina Umar wani kepada Rasulullah
dan turunlah ayat yang memuliakan malamnya kita untuk puasakan. Bedanya nang di siang lawan malam tuh kak ya. Amunnya siang puasaan, amun malam puasakan. Nah itu dia. Kurang aja dari terbitnya fajar. Yaitu apa tadi dengan tandanya terbitnya fajar dengan perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Nah, benang hitam dan putih ini pun benar sahabat yang salah paham. Nah, ketika itu aja Mbak datang turun ayat ini tadi, para sahabat banyak nang manjeret di ibu betis Buhan Sidin itu benang nang di sebelah kanan benang warna putih, di sebelah kiri benang warna hitam. Dijeret di betis. Ini kira nang syariat kita bilihnya berendak aja jeret benang hitam. Itu asal muasalnya gitu Pak. Ada tahu juga. Jadi sahabat yang turun ayat ini lalu kepadaannya di sebelah kanan benang putih, di sebelah kiri benang hitam. Nabi malah itu, oh apa kabarnya? Berjalan di betis benang hitam lawan benang putih. Kayak itulah Nabi juga sahabat. Kayak itulah ayatnya memudahkan. Ujar Nabi lain itu maksudnya lain benangnya, tapi maksud benang hitam dan benang putih itu adalah fajar, yaitu waktu subuh. Bila sudah masuk waktu subuh, hanya kada boleh lagi. Nah, amun di zaman Nabi ini dua ikom muazzinnya. Muazzinnya ini Abdullah bin Umi Maktum. Ini sidin orang buta, cuman luar biasa semangatnya. Jadi bila sidin ini azan, malam misalkan ya, sidin azan berarti masih ada waktu lagi sebelum bujur-bujur fajar sodik itu keluar. Jadi masih ada waktu lagi. Namanya Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Sidin buta, jauh rumah pada masjid, tapi luar biasa semangatnya. Datang ke masjid azan sidin. Kedatangan waktunya belum. Nah itu sahabat Nabi. Nah imbahnya itu hanya Sayyidina Bilal azan. Bila sudah Sayyidina Bilal nang azan, berarti sudah bujur-bujur masuk waktunya. Waktu subuh itu bujur-bujur masuk tuh. Nah jadi bilanya Abdullah bin Umi Maktum, Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum nang azan itu masih waktu sahur. Ini masih ada waktu lagi kisah makanan minum. Ini tetap diamalkan di Saudi ini kalau di Makkah ada azan pertama aja, bilanya di subuh tuh. Al-Labiyah ada Al-Labiyah. Pak, Al-Labiyah ada Masjid Al-Labiyah ada. Oke. Itu azan pertama dan kedua. Kenapa? Karena ada di zaman Nabi kayak itu. Ini 2 kali azan. Takutannya kada biasa kita sini mengorder padahkan dulu nih. Tanggal Nurul Fajri itu juga deh. Tanggal Nurul Fajri pasar itu. Nurul pasar leh. Ya orang yang tahu. Iya. Ini orang yang kada tahu kada jam misalkan dengar azan masuk boleh deh. Ada orang masih jam 3 misalnya deh. Azannya yang pertama misalkan jam 3:30 atau jam 3, jam ke 2 kan hanya waktu subuh. Ini mendengar azan pertama kada boleh lihat terkejam jadi wudhu sembahyang langsung. Orang yang tahu itu takutannya. Nah ini. Jadi waktu Ramadan kita, waktu puasaan kita alhamdulillah diperpendek dengan sebab laporan daripada Sayyidina Umar ini. Nah, alhamdulillah masuk dalam waktu isya sesuai dengan pesan MUI. Buat Sidin mengatakan kada usah berada masjid. Jadi saya kira masuk waktu isya sedang ada. Iya. Amat dilebihi dan dilakukan orang anak orang. Iya. Nah ini mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur panjang, sehat dan dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan iman kita, tetapkan takwa kita. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan ini kita bawa sampai akhir hayat kita sebentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala hajat kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga segala apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan Allah
min apa?